Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Banyak masuk. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allama. Amma ba'du. Yang saya hormati Dekan Unisula Bapak Dr. Andes Mokhtar Arifin Sholih, yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Mujib MA, yang senantiasa kita tunggu orator dan tulisannya. Hewan baji misalnya. Yang saya hormati Ketua Forsima PAI. Forsima PAI, yang masih imut ternyata kan, masih imut dong, dan yo imut kabeh. Moderator, panitia, dan semua mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini Ramadan ke-21 kita bisa bermuajah di reading room Ahmad Yasin Asy'ari dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin bagi teman-teman luar FAI, kalau ingin gabung di komunitas pecinta buku yang dioratori oleh Ustadz Ahmad Mujib, monggo. Boleh nggak, Ustaz? Oh, boleh. Nih, komunitas pecinta buku di sini tidak hanya buku-buku kecil, kita budi-budi ya wakai. Nih, luar biasa. Monggo, dipersilahkan Mas. Sayung Reni cedak. Insya Allah cukup. Mau choice orang entek-entek. Salawat salam kita haturkan ke pangkuan beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Saya berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, terutama mengkaji mbah guru saya, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus. Karena secara rohaniyah saya itu termasuk cucu dari beliau, karena saya murid dari Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani dan Kiai Haji Muhammad Ulin Nuha Arwani. Jadi saya dulu ketika nyantri ke sana itu makamnya masih basah, karena beliau itu Rabiul Akhir atau apa ya, meninggal. Saya tuh puasa ke sana, itu orang menangi kata Siti. Jadi ya nggak apa-apa, tetap kita akan semoga mendapat berkah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Selain saya pernah mondok di sana, saya beberapa kali mengkaji tentang beliau. Saya S1 saya mengaji tentang istinbat hukum haramnya musabaqah tilawatil Quran, Kiai Haji Muhammad Arwani Amin. Gitu kan. Alhamdulillah ketika itu masih Sugeng Kiai Haji Mansur Maskan, putra angkat tercinta beliau, putra angkat, itu masih sering bercerita tentang masalah MTQ itu. Jadi saya bisa mengcover dan menulisnya. Ketika itu mumpung masih ingat, itu mungkin ini jarang diekspos juga. Suatu ketika murid beliau itu ada yang kuliah di IIKI ya, benar ya, Jakarta ya. Nah, di IIKI. Di Jakarta. Saya bisa iki
Insya Allah kalau di Kudus itu kelebihannya adalah makhorijul hurufnya itu manteng mesti manteng, dan kalau ditambah suaranya plus itu pasti bagus, apalagi kalau lanya pasti ada nilai plus. Ketika itu sang santri diminta untuk ikut MTQ oleh perguruan tinggi. Kalau di Yambul Quran itu kalau lulus wisuda, setelah wisuda itu ada acara baiat. Ada acara baiat. Nanti di belakang saya kasihkan itu seperti apa. Baiat salah satunya adalah ini tidak boleh mengikuti musabaqah tilawatil Quran. Itu juga ada asbabul wurudnya, mengapa tidak boleh. Karena dulu gitu murid-murid beliau juga sebagai juri dan ini peserta. Pernah, tapi ketika ada MTQ di Pekalongan, karena ada ya biasa itu ada yang nakal gitu kan, ada yang nakal harus lulus, harusnya nggak juara diberikan juara dengan sogokan dan lain-lain. Beliau tahu, terus dari itu langsung ditulis wasiat itu anak putuku untuk ngati-ngati beliau itu. Jadi ketika itu nggak mau si santri itu, si mahasiswa itu nggak berani, karena memang kode etik di pondok saya nggak boleh untuk lomba. Kalau lomba tidak diakui murid dunia akhirat. Jadi saya sama ketika dulu masuk ke ini oleh Pak Puryanto, Mas minta tolong makili MTQ Unisula ya, buat nyuwun saya mau tenang angsal sama gitu. Karena penasaran itu dosen full tim itu sowan ke beliau, ke beliau yang nemui Mbah Mansur Maska, ya Mansur Maska ditemui sendiri, yang nemui beliau. Mbah ya tentamu dan opo ya. Jadi seperti itu, ada apa ini dengan dasar-dasar dalil dan lain sebagainya, dalil itu. Memang nggak ada dalil kan, haram MTQ kan nggak ada dalil. Ya. Cuma cerita beliau ya itu dalam ranah pesantren. Pesantren itu harus taat pada gurunya. Ya nggak apa-apa kalau ingin ikut lomba, nggak apa-apa, monggo kan gitu. Itu nggak haram, cuman dari pondok sini memberikan aturan nggak boleh ikut lomba. Dan jadi nggak ada dasar dari. Tapi memang di situ para tasyaruh bi ayati tamanan qalila ya. Cuma dari segi yang lain kan pasti banyak dalil-dalil yang lain yang membolehkan kan gitu. Itu salah satu nanti di belakang akan saya berikan ulasan sedikit. Nah, saya menulis juga tentang itu, tentang istimbat itu, haramnya itu di jurnal itu. Oke, ini enggak menggaji beliau nanti. Oke, ini ya. Yang pertama dari kelahiran beliau itu tanggal 5 Rajab 1323 bertepatan dengan 5 September 1905 Miladiah. Di Kampung Madu Reksan, Kerjasan Kudus. Jadi daerah sekitar Menoro. Putra kedua dari pasangan suami istri Haji Amin Said dengan Hajah Wanifah. Keluarga Amin Said termasuk keluarga besar. Putra putri beliau itu 12 bersaudara, 6 putra, 6 putri. Dari 12 itu ada 3 yang hafal Al-Quran. Oke, gitu. Ini cerita dulu.
Mbak Arwani itu orangnya memang tekun. Beliau nyantri lama, nyantrinya dulu lama. Setelah nikah mondok meneh. Pak Mujib Rais. Lah iya tapi mondok jadi kowe ora mondok lu ngono. Dadi bojone ditinggal. Tinggal sedino tok ora masalah ya. Ya otomatis yakin itu pasti. Itu dengan Farhan dengan Ahmad Dain. Kiai Arwani itu pesantren ngapalke Quran di Mbah Munawir Krapyak. Kemampuannya ya standar pion setahun untuk 10 juz standar, enggak pelimpat enggak standar, tapi tekun. Ya. Al istiqomah khairum min alfi arrom. Tekun itu sing dadake berkah. Patune Pak Roni ora mate cerdas iki. Tandal tekun tok. Lah coba aku yakin. Itu di akhir tahun pulang. Adanya di rumah. Mas Dain itu di rumah. Cerita. Dia alhamdulillah aku ngapal Quran itu 10 kan wis pengen wis marem ngene ya. Dijawab ya Adik, aku alhamdulillah Mas untuk 15. Ambek dolanan ning main untuk 15. Bar ngono ya terasa langsung ora suwe-suwe ning omah langsung mangkat meneh mondok. Wah, no. Luar biasa berani. Mas Dain ini luar biasa pintar. Ya, ilmu falaknya luar biasa, ilmu alatnya luar biasa, ngarang kitab dalam usia muda. Tapi usianya enggak panjang. Tapi lebih pandai. Falaknya marem, gitu kan. Terus sekarang kitab juga kitab Bilu Arabia. Memang kan pinter kan, otomatis kan Bilu Arabia otomatis bahasa Arabnya sudah geledek kan gitu. Tapi alhamdulillah yang usia panjang Barwani yang hampir 90-an tahun. Oke. Ini menjelang kanak-kanak biar nanti kita kita bisa berselancar di kehidupan beliau. Menjelang ya di Hitan 1918. Nah, di Kudus terjadi ini kerusuhan rasial antara golongan pribumi dan non pribumi alias Cina. Nah. Kemudian masuk usia remaja mulai berkelana mencari ilmu, tidak kurang dari 39 tahun, Pak Mujib. 39 tahun hidup sebagai musafir pencari ilmu. Ini detik Sapo Harum namanya kan, ini salah satunya. Harum namanya. Nah, Harum namanya. Yang menjadikan ya sing nandur bapake mbae sing ngundang anake. Sekarang baru alhamdulillah sebagai alumni ikut bangga gitu kan. Ikut bangga. Kemudian Arwani baru berkuliah saat ia memasuki tahun ke-6 di Pondok Krapyak, mondok neng Krapyak. Ya, tahun ke-6 menikah dengan seorang putri asal Kudus dari kalangan pedagang. Mbah Nakiyatul Hud, kalau ini saya menangi Mbah Nakiyatul Hud. Wajahnya itu mirip dengan Kiai Haji Ulin Arwani, mirip. Sing Mbah Arwani mirip dengan Kiai Haji Ulil Albab Arwani. Ya, ya. Alhamdulillah ini perlu yang dari non Unisula, alhamdulillah setiap tahun Kiai Haji Ulil Albab Arwani membina prodi tarbiyah. Selalu membina sampai sudah 12 tahun. 12 tahun. Alhamdulillah berkenan kerso rawuh sehari full. Nanti angkatan ini tahun 2023 bulan Mei tanggal 20. Nah, silahkan nanti nyambung. Oke, sekarang pendidikan formal. Mulai 7 tahun di Madrasah Muawanatul Muslimin. Madrasah masih ada sampai sekarang. Di dekat ini Qudsiyah. Dekat Qudsiyah.
Saya apa lo ngerti ini ngono. Kemudian di Solo 1919 sampai 1926 di Mambaul Ulum. Yang ini alumnus dari ini Mambaul Ulum yang ada Kahar Muzakir ya. Kemudian ada Kiai Haji Maskur, ada Munawir Sazali, ada Imam Zarkasi, ini alumnus dari madrasah ini Mambaul Ulum. Kemudian pendidikan non formal, belajar ngaji dengan mbahnya, kakeknya, Kiai Siroj. Kemudian berguru dengan Kiai Haji Raden Asnawi yang makamnya di barat Masjid Menara Kudus. Nah, Pak Mujib Rono ora areng Mbah Asnawi ning ngene garwane sebelah. Aku waduh ya. Iku saya ngerti sing sepuh-sepuh nang urung wayahe. Dadi kena kepentok rene ora kae bocorane. Apa kuwi mbok ora dadi bakat. Oke. Kemudian di Solo, ini nyantri di pesantren Jamsaren. Dipimpin oleh Kiai Haji Idris dari Klaten. Kemudian dilanjutkan Kiai Haji Abu Umar, Kiai Abdul Jalil, dan ini Kiai Haji Barokah. Ini beliau Kiai Haji Arwani ini belajar nahwu, shoroh, fikih, usul fikih, balaghah, mantiq, tajwid, qiraah, ilmu tafsir, tasawuf, ilmu falak, hadis, tasawuf, falak, wasiti dan lain sebagainya. Tekun, beliau itu tekun, orangnya tekun gitu kan. Muridnya yo tekun ya. Lumayan. Oke, yang menutupi kekurangannya menutup Pak Mujibah. Mbah Arwani ini ilmu nahwune sorope main, karyane berbahasa Arab. Ngendikane para kiai yang di sana. Sebenarnya itu Mbah Arwani ilmu falaknya itu dos. Cuman ketutupan dengan Al-Qur'annya. Yang pertama, kedua ta'zim dengan kiai sebelahnya yang Kiai Haji Turhan Ad-Juri gitu kan. Alhamdulillah saya juga pernah belajar dengan beliau, dengan Turhan Ad-Juri, cuman orang ngaji palage saya ngaji ning Langgar Deprok ning Langgar Dalem dia Langgar Dalem namanya. Itu di ya. Ilmu falak katanya apik juga. Kemudian ini di Tebu Ireng. Tebu Ireng. Belajar dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di Tebu Ireng ada beliau 4 tahun di sana. 4 tahun di sana. Kitab-kitab klasik yang pernah pelajari di pesantren Jamsaren di sini dipelajari kembali dengan maksud sebagai pendalaman selama itu ia juga mempelajari teori qiraah sab'ah. Ini salah ketik karena ini tulisan S1 saya tak PDF diketik kan itu diketik apa? Ini jadi tulisan S1 saya tak ketik terus ora diketik di scan ya, tulisan scan jadi terus di forward itu maksudnya. Jadi memakai kitab Asatibi sebagaimana dia Jamsaren, dia juga ditunjuk sebagai badal guru untuk mengajar. Beliau itu. Ini di beberapa tulisan Mbah Hasyim Asy'ari itu kesemsem juga dengan Mbah Arwani, mau dipek mantu. Seneng to ono kiai, yo alim, rahmatama, ono seneng. Aku ini dadi kiai ini yo tak pek mantu. Aku itu juga bercita-cita ingin punya mantu dari santri sendiri. Saelek-elek tetap lo HP. Lah itu kan gitu. Iya. Karena apa? Saya berkaca dengan Kiai Musri.
Ki Musle itu apa mantune kuwi murid kabeh. Dan itu sebagai apa cakar kekuatan beliau di Meranggen untuk mengembangkan pesantren Futuhiyah. Itu mantune dhewe kabeh. Nah, jadi sak nakal-nakale tapi jamanut gampang aturane gitu. Ya, gitu. Tapi kan ya aku yang ngira oh ya aku anak wedok, anak lanang jadi ono tapi sampean boleh kan nanti sampean di sini kan santri-santri saya nanti kan. Tapi alira ora kanggo aku, ora kanggo anakku. Tapi ora jejili yo somben anakku jejili. Tapi kan dari sekarang. Sekarang wis niate aku duwe apa mantu santri kok mahasiswa dhewe. Sak nakal-nakale tetep cetak karo aku deh. Aku dhewe ora mau Pak, kanggo anake. Wajib kan otot. Kawane eling. Oke, lanjut. Oke, kemudian ya di Yogyakarta 1930-1941 Ki Arwani langsung belajar qiraah pada Kiai Haji Munawir. Nah, namun ketika hal itu disampaikan pada beliau keberatan Raento, butuh ngapalin dhisik. Jadi menurut beliau itu sampai sekarang kalau yambuk itu nggak boleh langsung qiraah apa tapi harus kudu apal dhisik. Apal dhisik. Maka beliau ngapalin dhisik baru belajar qiraah sab'ah. Dan dulu itu nulis gitu. Ya, Arwani itu ngerangkum Satibi, kitab Satibi dirangkum. Ya, ke Jogja itu dengan Satibi. Tapi dia merangkum tulisan itu ditulis dari awal. Nah, kemudian ketika Pemaulang mendirikan pesantren, tulisan beliau di pondok ini yang diajarkan ke para santrinya, kemudian sambil diperbaiki. Saya ketika ke sana itu ya belajar juga qiraah sab'ah, walaupun tidak sampai paripurna gitu kan, ke Mbah Mansur Maska. Dulu kan nulis. Kalau saya udah nggak menangin nulis itu kan Pak saya untuk yang nulis. Jadi masih nulis itu, kakak angkatan saya masih ditulis. Gara-gara mau satu ayat nanti sebelum sebenarnya enak itu nih. Jadi sambil nulis, sambil belajar, sambil ngapal lebih menancap ke jiwa dan pikiran. Karena kan ya tulisan ya hafalan pemikiran itu. Kalau saya sudah dibukukan itu. Kebetulan Pak saya dengan Gus Rozak dengan TSB itu yang menulis dari tulisan Mbak Afani itu ke komputer itu. Saya tahu itu tulisnya satu persatu, saya tahu didikte itu, saya tahu itu perjuangan untuk membukukan itu. Alhamdulillah kita tinggal enaknya sekarang. Ini jadi dan satu-satunya murid Mbah Munawir yang khatam qiraah sab'ah. Nah, satu-satunya murid sab'ah Mbah Munawir itu ya Mbah Arwani. Memang butuh waktu lama. Saya itu jamak sambil apa sudah jamak kan ada mufradah dulu. Mufradah 1 imam 1 jadi 7 imam jadi 14 kali itu 1. Setelah itu digabung 2 imam 2. Nah, misalnya golun dengan jamaah kan gitu. Jadi kemudian setelah itu baru jamak kubro semua gitu kan, semua. Teman saya dulu coba itu sudah. Saya ini melanjutkan dengan Mbah Kiai Nur Badri, mantune Mbah Umar Semarang. Nah, kemudian saya sudah tinggal sebentar, tapi kena coba kerjaan seneng kerja. Orang ngantek paripurna, tapi data masih tahu bisa. Oke. Sudah sama mufroda, sama kubro sudah.
melanjutkan sudah. Oke, di undangan kudus. Setelah kembali dari ini, Krapia Kyarwani memutuskan terlebih mendalami kehidupan sufi. Dan jalan yang ditempuhnya adalah dengan memasuki pendidikan Thorikoh pada Kiai Sirojuddin di Undaan Kudus. Pelajaran Thorikoh Kyarwani pada Kiai Sirojuddin Undaan Cedake Kuno Tenang, Terminal Ngetan Cedek. Belum sempat selesai karena beliau wafat sebelum pembelajaran disampaikan itu sampai khatam, belum sampai selesai. Kemudian setelah wafat, kemudian Kyarwani melanjutkan belajar Thorikoh kepada Kiai Muhammad Mansur Popongan Solo. Bagaimana di Pondok Tebu Ireng, Kyarwani adalah murid kinasih. Semua kiai ini pelet luar biasa. Murid kinasih. Di Grapa yo kinasih, di Tebu Ireng yo kinasih, di Solo yo kinasih. Di Popongan selama 10 tahun. Nah, saiki mondok setahun, 2 tahun, 3 tahun wis bosen. Mbak ini bayangke ning Popongan tok 10 tahun. Ning sudah itu sudah. Kalau ini sambilan sudah sambil garwo ini ditinggal mondok neh. Ini kan bisa sambilan nih, sambil kalau ini kan suluan kelihatan, iso pulang juga, kangen balik. Jadi neng apa lama banget dong, kalau di kalkulasi 39 tahun. Ya, halo. Sedia. Matikan dulu nih. Jadi karena apa? Karena beliau adalah santri yang patuh dan taat pada guru. Begitu juga ketika di Popongan, setelah mengatakan pelajaran Thorikoh, Kyarwani ini ditunjuk sebagai mursyid atau khalifah menggantikan beliau. Salah satu cerita mengapa beliau ini bisa dijadikan mursyid. Nah, ada cerita dari kiai-kiai saya. Ini cerita klasik ya, karena tidak satu kiai yang model seperti ini. Pak Mujib dengan ceritanya kemarin mirip juga. Nah, jadi untuk ngetes keikhlasan beliau dijadikan khalifah ini, itu lewat Mbah Nyainya. Mbah Nyainya cincinnya dijatuhkan ke WC. Jatuh atau dijatuhkan itu memang untuk nguji. Ya. Setelah itu Mbah Yai kan nggak tahu. Nah, Mbah Yai ndawi yang satu. Nang itu dijikoke cincin Mbah Yai. Ning WC. WC ini ora koyo kuwi, WC ini WC kakus kuwi. Plung kita. Ya, ana gedange kita. Ora menangi kuwi, aku menangi. Aku kan wis zaman nah iki ora menangi, iki pakane lurah dadi ora arti model. Ketika didhawuhi seperti itu saleh, tepat-tepat saleh. Mbah Arwani ora sam'an watoatan mbek guru. Arwani kayak cincin banyaimu tiba jiku komuslah langsung dijiko ora saleh. Ya ngene kuwi. Itu salah ngetes keikhlasan santri ki ngono kuwi. Saiki santri kon ngono ora bakal. Lem. Paling gue gantar. Kayak itu salah satunya. Guru-guru beliau. Oke. Ini guru-guru beliau selama nyantri. Guru ini pirang-pirang. Ki nyantri ini ora setahun ini gunung pirang-pirang tahun.
Dengan Bang Munawir berang tahun kuwi. Bang Mansur 10 tahun. Dengan itu Kiai Hasyim Asy'ari itu wireng 4 tahun. Oke. Kemudian tidak berpolitik. Beliau adalah kiai yang sama sekali tidak berpolitik. Alasannya apa? Yang pertama, dia yakin akan kebenaran hadis yang berbunyi ini. Nah, jadi itu ya. Artinya, hai Abu Hurairah, pelajarilah Al-Quran dan ajarkan kepada orang lain. Tetaplah engkau seperti itu hingga mati. Sesungguhnya jika kamu mati dalam keadaan seperti itu, malaikat akan berhaji ke kuburanmu. Sebagaimana orang-orang mukmin pergi haji ke Baitullah. Karena apa? Ngugem ini, beliau tidak berpolitik dan fokus ngajar Quran. Fokus ngajar Al-Quran. Memang kalau di Yambuk itu ngaji kitabnya hanya selingan. Fokus ya Al-Quran. Kita tetap ada alatnya, ya nggak begitu. Memang ini fokusin. Yang kedua, Mbah Arwani dikenal sebagai orang yang sangat taat dan patuh terhadap guru. Bang Munawir berkata, orang yang hafal Al-Quran berkewajiban meliharanya karena itu jangan melakukan termasuk menuntut ilmu yang tidak fardu. Sekiranya yang menyebabkan hafalannya hilang. Nah, maka saya sama teman-teman yang hafal Al-Quran, kalau bisa, nah, arek kuliah itu Quran wis ting 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 ngene ya. Jadi ngapal kuliah iki wis ora mumet mbek Joko, tidak terlalu mumet dengan jaga Quran itu karena hafalannya sudah bagus, sudah malat, ada maslahah. Itu lebih enak gitu kan. Karena biasanya kalau anak-anak muda namanya, apalagi anak pesantren, harimau keluar dari sarangnya berbahaya banget gitu kan. Diterkam semua gitu kan. Oh, aku kan mau tekun. Aku dulu yakin deh, saya di pesantren itu kan ya ora tahu ya, ora tahu. Ya. Ning kono yo neng Yambuk, apa meneh, ngeri. Wetatnya luar biasa. Ketika masa saya itu jadi pengurus, setahun gue ngentok ke wong bolu. Tidak bain-bain mbok guso mbok sapa ora urusan. Ora gusing dugdeng ora urusan. Itu kan. Ketika itu ada sing guse gurune dadi padahal tapi pelanggar ngono. Iya ora usah. Oh meneh ana surat-suratan, langsung ketemu pilihane loro, rabekno pok boyong. Soalnya sama alim bab rabekke ngono ya, Rak. Ketat banget yakin. Wah, aku tau ya kemperinget kok. Aku tau dijebak kemperinget karena aku pulau ayu. Aku itu ketika pesantren ini seperti itu ke FAI pelaku mbek wong wedok grogi. Pisan grogi udah grogi ketiga ya biasa. Saiki yang biasa sampean. Tapi kan yo aku kan enggak pernah pacaran, enggak pernah. Yang saya diwejangi diwanti-wanti oleh orang tua saya. Karena dulu saya itu anak tunggal. Alhamdulillah saya punya adik setelah lulus dari yang berukuran usia 22 tahun saya punya adik, anak tunggal. Diwejangi. Ngaji sakarepmu ning ditaragati, kuliah sakarepmu ning ditaragati siji, bojo sing golek aku. Bar to. Ya wes ngono. Saya biar aku ngono wae nang. Gue rapi bukan ya. Sing golek biar. Karena alhamdulillah ora keblondur dadi anakku kan itu tak ngene. Iya. Wes ngono kuwi curhat nang ya. Ya aku. Oke, alasannya kedua. Ini masih lama ini. Oh, masih cukup ya.
Ini memegang teguh amanat yang diberikan oleh kedua guru beliau, Mbah Munawir karo Mbah Mansur, yang masing-masing mengamanatkan agar beliau meneruskan apa yang pernah mereka lakukan, yaitu mengajarkan Al-Quran dan memimpin thariqah. Luar biasa, sampeanku taat sampai, kan kunci kesuksesan itu ada dua, juga ini yang saya terapkan. Pertama, sam'an wa ta'atan mbek wong tua, yang kedua sam'an wa ta'atan mbek guru, uripmu sukses. Wes pokoknya loro kuwi tok gujengi itu miftah kesuksesan. Bisa miftahun najah gitu kan. Wes loro tok. Makanya kan Indonesia kan birrul walidain yo apik. Itu kunci kesuksesan seperti itu. Oke, itu ya, itu dua itu. Dan sekarang beliau kan ya pondok Qurannya luar biasa, pondok thariqahnya sama luar biasa. Itu berkah guru ini. Ya. Yang keempat, menyadari sebenarnya bahwa masing-masing individu telah memiliki ladangnya sendiri sebagai arena perjuangan. Ladang perjuangan beliau dua, ngajar Quran karo thariqah. Itu seperti itu. Karena perjuangan beliau, perjuangan dan karya. Nah, tahun ini 1942. Nah, mulai mengajar itu 1942. Mengajar di Masjid Kenepan, dekat sekitar Menara Kudus. Santrinya semakin akeh, membutuhkan asrama. Kemudian beliau ini mendirikan santren tahun 1973, diresmikan dengan nama Pondok Hufat Yambu'ul Quran. Dan sekarang Tahfidz Yambu'ul Quran. Yang ini dari kata-kata waqalu lan nu'mina hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Surat 17. Mbah Wani punya sahabat luar biasa. Mbah Mansur ketika masih Sugeng itu sering cerita, Mbah Wani sahabat luar biasa. Ngediki pesantren tantangannya luar biasa. Dari tetangganya sendiri, nah, dari koleganya sendiri luar biasa. Nah, ketika aku karena tonggo bersyukuran, ketika ditunjuk, Mbah Mansur dikon ngeterke, baru dikekno, ini saking ini Mbah Wani. Ora diterima ditendiak. Tuan dan sholat. Cerita. Jenis santri kan wis kepeng-kepeng. Ora jalan. Baru ini dilaporin kok nesura. Oh, itu cerita. Itu ngene gitu dan ini. Baru ini, ya ora apa-apa. Gawe noneh. Kirim mana? Luar biasa. Luar biasa. Kesabarannya itu luar biasa. Oke, perjuangan selanjutnya ini. Para santri yang datang itu mendalami apa? Bin Nazar, bin Ghaib, dan Qiraah Sab'ah. Nah, santri-santri beliau ini yang terkenal, Mbah Duwah Salam. Ini sama, Mbah Wani juga sama. Kayak Mbah Muslih, persis. Perjuangan itu kalau dibantu dengan santrinya, itu luar biasa. Kalau ini tidak, karena usianya sudah seusia, maka bagaimana caranya? Ya ini, kalau ini niru Rasulullah sih. Besanan karo santri ini. Nah, gimana? Jadi kalau Mbah Muslih kan santri ini dipek mantu. Nah, Mbah Wani besanan karo santri ini. Jadi Mbah Duwah Salam gadai putri Mbah Nur Isma, Ibu Nur Isma. Iku digarwa Mbah Kiai Ulin Nuha Arwani. Mbah Duwah Salam kan kiai Quran terkenal di Kajen ya. Yang kedua ini Kiai Haji Sya'roni Ahmad yang Fasir yang beberapa tahun yang lalu baru meninggal. Usianya panjang juga, yang legendaris, punya tafsir juga.
Nah, kalau di Menara itu ngaji enak banget, itu di YouTube-nya ada juga tafsir Mbah apa ngaji tafsir Mbah Sa'roni itu enak. Gitu. Ini Mbak Ibu Zoom Rontun itu digarwa Mbah Ulil Albab Arwani. Nah, jadi ini dukdeng ini kan. Nah, ini yang hatam kira asapah, ini kira asapah. Yang perempuan satu menantunya ini, ya, satu menantunya. Semarang ini, Mbah Abdullah Umar, Semarang. Kemudian yang bagus itu sebenarnya Mbah Amrun Rawasari. Itu dulu saya sering nyemak beliau itu, enak, kira enak itu, Mbah Amrun. Dan seterusnya Mbah Marwan, Meranggen, Meranggen Karangawen, Meranggen, tapi terkenal Meranggen. Kayak itu, luar biasa. Masih banyak itu. Mbak Isam ini santri, tapi ada dua Mbak Isam sama Mbak Sa'roni yang dengan Mbak Arwan itu yang mentaskah Quran Menara Kudus itu. Bidang thariqah, perjuangan kedua bidang thariqah. Selain mendirikan kajian Al-Quran, mendirikan juga kajian thariqah di Kewanaran, Masjid Kewanaran di agak jauh, agak ada 1 kilo dari rumah beliau, Kewanaran. Gitu. Sekarang ada Pondok Ulumus Syar'i yang tidak hanya mengkaji kitab. Nah, di Yambuk kan ada Pondok Tahfidz khusus ngapalke, ada yang Pondok Ulumus Syar'i yang mengaji kitab. Nah, itu sekolahnya di TBS biasanya, TBS. Kemudian ya sambil ngapalke juga, tapi ngapalke ini tidak sampingan. Kalau ini kan ya, di pusat. Yang putri ada yang Ulumus Syar'i juga, yang sekolahnya di Banan. Ini para santri yang khatam thariqah ada 2 kategori. Pertama, mereka telah khatam sekaligus mendapatkan ijazah, mengerjakan mengembangkannya. Kedua, khatam tapi tidak mendapat ijazah, tidak berhak mengajarkan dan mengembangkannya. Dari bidang thariqah ini banyak sekali juga yang sampai mursyid, batal mursyid ya. Kemudian karya beliau yang fenomenal ini, Faidul Barokat fi Sab'il Qiraat, ada 3 jilid yang sudah disusun bagus, enak dipelajari. Untuk qiraat apa enak itu untuk dipelajari. Kemudian Risalah Mubarakah ini yang naskah disebutkan atas keterangan yang diterima oleh beliau dari Kiai Haji Muhammad Mansur Popongan, berisi tuntunan praktis murid thariqah Naksabandiyah Khalidiyah. Nah, yang menulis dibantu dengan muridnya Kiai Ambali. Kemudian bersama ini 2 muridnya Kiai Hisham dan Kiai Sa'roni mentaskah Al-Quran tahun 1974, terbitan Menara Kudus, yang dilengkapi bacaan muskilat huruf dan adab membaca Al-Quran. Ini karya beliau. Selain itu ada karya yang juga mentaskah banyak kitab dari yang ditulis oleh para kiai yang alim, yang sangat alim dan berpengaruh. Di antaranya ini tafsir ini Mbah Bistri Mustafa Al-Idris. Nah, ini ditaskah oleh beliau. Kemudian tuntunan thariqah Qadariyah Naksabandiyah Mbah Muslim Merangken. Ini. Kemudian ada Al-Futuh Rabbaniyah Kiai Merangken, Nur Burhani Kiai Merangken, yang mentaskah Mbak Kiai Arwani. Risalah Qura' wal Khufat Abdullah Umar Semarang. Kemudian Mustalah Tajwid Semarang. Ada Al-Kawakib, Masobihu, jadi Mbak Umar masukkan banyak karyanya juga. Kemudian Ad-Duros Sa'ad-Durosani Kudus, dan ini yang ada Fathul Manan Kiai Maftuh Kediri. Ini Fathul Manan tentang tajwid. Nah, ini wasiat beliau yang ditulis langsung. Yang ini dibacakan ketika para santri itu nanti dibaiat. Nah,
Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wala tasyaru bi ayati samanan qalila. Kabeh anak putuku santri Al-Qur'an sing isih sinau ana pondokku kene utawa sing wis apa kuwi. Jadi rapat jelas. Aku ora apa-apa sini deh. Apa? Ana boyong ning omahe dhewe-dhewe. Omahe dhewe ya. Aku gurumu Al-Qur'an. Oh ya. Aku gurumu aku apa ini? Aku gurumu Al-Qur'an ngesake dawuh. Apa nangine? Iya, sangka guruku Yai Munawir rahimah yarhamuhu. Aku lan guruku ora ngelelani yen ana anak putu santri Al-Qur'an kang melu daftar maca Al-Qur'an kanggo luru donya. Padha uga lantaran nganggo musabaqah kanggo musabaqah tilawatil Qur'an utawa musabaqah ajwatu hufadzil Qur'an. Utawa nganggo cara liyane. Mongko sangka kabeh anak putuku santri kakung putri kang ora ngesake wasiatku iki ora tak daku anak putu santriku dunya akhirat. Lan ora tak daku putra wayahe Mbah Kiai Muhammad Munawir almarhum jalaran ku. Nah, ku iku ku kudu digugu ru gugu ditiru. Nah, tindake cukup semene wasiatku supaya diestokake temenan. Wassalamualaikum Turabul Adam Muhammad Nawari Kudus. Ini tahun 1401 11 Jumadil Ula 1401. Ini sing apa wasiate. Nah, aku kan lomba bayar piro ora piro. Misalnya nang kene aku lho karo ning ngono istilah aku orang jureni iku kanggo karena memang di sini diwasiat diamanahi untuk binaku ya ya tak bina sing ada lomba ya tak apa yang boleh ya tak ikutkan, yang alumni yang bu ya tidak boleh kan gitu. Tapi banyak yang boleh, yang nggak boleh pasti hanya alumni yang bul Quran, yang lain semuanya. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan memberikan motivasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.